سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua ajarannya punya manfaat bagi kehidupan manusia. Hal itu semakin jelas ketika para ilmuwan membuktikannya secara ilmiah. Bahkan, banyak dari mereka yang langsung masuk Islam setelah mengetahui fakta di balik penelitian yang mereka lakukan. Kini, lagi-lagi anjuran Rasulullah kembali terbukti. Ada banyak sunnah Nabi yang telah terbukti kebenarannya. Salah satunya adalah soal tulang ekor manusia. Manusia yang meninggal pasti akan mengalami pembusukan dan kehancuran tubuh. Namun, ada satu bagian tubuh manusia yang tak akan hancur, yaitu tulang ekor. Tidak ada satupun dari anggota tubuh manusia kecuali akan hancur selain satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang inilah semua makhluk akan disusun kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Ternyata hal itu sudah dibuktikan langsung oleh Abdul Majid Az-Zidani, seorang ulama besar yang dilahirkan di Yaman. Beliau pernah bereksperimen dengan membakar 5 tulang ekor hingga berwarna merah dan menghitam. Ia menemukan hanya otot jaringan dan sel-sel sumsum tulang yang terbakar. Sedangkan tulang ekor atau tulang sulbi sama sekali tak terpengaruh dengan api tersebut. Eksperimen ini telah dipublikasikan dalam sebuah artikel ilmiah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang kembali terbukti secara ilmiah adalah mematikan lampu sebelum tidur di malam hari. Padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur malam. Kuncilah pintu dan tutuplah bejana makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari. Penelitian di New York University School of Medicine Profesor Joyce Kulwebs mengatakan bahwa tidur dengan mematikan lampu akan memproduksi sekrensi hormon melatonin secara ilmiah. Hormon ini berfungsi untuk mengatur ritme tidur, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tubuh, dan menghambat peningkatan kolesterol. Masih berkaitan dengan tidur, Nabi Muhammad SAW juga menyarankan untuk tidur menghadap ke kanan. Hal ini juga sudah terbukti punya manfaat secara ilmiah. Salah seorang ilmuwan Amerika telah mempublikasikan di New York Times edisi 21 Februari 2011 menyebutkan bahwa tidur dengan posisi menyamping ke kanan lebih aman, karena jantung yang berada di sebelah kiri bisa terhindar dari ketindihan, sehingga bisa mengurangi kegagalan fungsi jantung. Kita tinggalkan pembahasan hadis Nabi Muhammad SAW seputar tidur. Kali ini yang akan dibahas adalah perkara menutup mata ketika sholat. Saat menjalankan sholat, umat muslim selalu berusaha untuk khusyuk. Perintah ini jelas sudah tertulis di dalam Al-Quran. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Ada banyak faktor yang berpengaruh. Tapi jangan sampai tidak khusyuk membuat kita malas-malasan. Khusyuk itu perlu dilatih. Makanya, umat muslim pun melakukan berbagai cara. Ada yang memilih salat di tempat yang jauh dari keramaian. Ada juga yang memilih salat dengan cahaya yang minim. Tak jarang juga ada yang sampai harus memejamkan mata. Lalu, apakah hal itu diperbolehkan? Rasulullah SAW secara jelas melarang kita memejamkan mata saat sholat. Hal ini sudah disampaikan lewat hadis. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melakukan sholat, maka janganlah memejamkan kedua mata kalian. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis tersebut sebenarnya dinilai lemah oleh para ahli hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa memejamkan mata saat sholat dihukumi makruh. Mengenai larangan menutup mata ini, ternyata diklaim memiliki dampak baik bagi kesehatan.
Para ilmuwan muslim di Amerika Serikat sepakat bahwa saat ruku, otot mata akan menekan lensa untuk meningkatkan visi, dan saat bangun akan melonggarkan. Sementara ketika sujud, lensa mata akan menyusut karena jarak antara mata dengan tempat sujud memendek. Ketika bangun dari sujud, otot-otot mata akan kendur. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar wajah dan pandangan saat sholat fokus mengarah ke tempat sujud. Hal ini disampaikan oleh Jabir bin Samurah. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah suatu kaum menghentikan untuk mengangkat pandangannya mereka ke langit dalam keadaan sholat. Atau kalau tidak, niscaya pandangan tersebut tidak kembali kepada mereka atau buta." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim dalam kitab Zaidul Ma'ad pun sampai mengatakan bahwa memejamkan mata itu bukanlah termasuk sunnah Nabi. Bahkan menutup mata saat sholat disebut sebagai kebiasaan umat lain. Kitab Ar-Udul Mubi telah mengabadikan hal tersebut. Makruh memejamkan mata ketika sholat, karena ini termasuk perbuatan orang-orang Yahudi. Padahal sudah jelas bahwa kita dilarang menyerupai kaum lain. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Perkara salat, kita harus mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dengan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjadi saksi cara sholat Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala Rasulullah SAW memasuki Ka'bah untuk mengerjakan sholat, beliau tidak mengalihkan pandangan dari tempat sujud beliau hingga beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Hakim. Saat salat, umat muslim memang dianjurkan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Bahkan, sekalipun kita sedang sholat di depan Ka'bah atau di tempat yang gelap. Sebenarnya ada beberapa hukum mengenai pandangan kita saat sholat. Hal ini dijelaskan oleh Said Abu Bakar Sayyid Ta'adi, yakni seorang ulama terkemuka di Mekah. Pada abad ke-19 Masehi dalam I'anatut Talibin, yang pertama hukumnya boleh atau tidak makruh. Memejamkan mata saat sholat diperbolehkan jika tidak membahayakan. Sayyid Abu Bakar berkata, tidak dimakruhkan memejamkan mata saat sholat karena tidak ada dalil yang melarangnya. Lalu hukum yang kedua adalah menutup mata dalam sholat diwajibkan. Ketika ada salah satu orang di dalam shaf yang tidak menutup aurat karena tidak ada hal yang tidak bisa dipakai untuk menutupinya. Makanya Sayyid Abu Bakar berkata, wajib memejamkan mata kalau ada yang tidak berbusana dalam sholat. Kemudian hukum yang ketiga adalah memejamkan mata disunahkan jika kita sedang sholat di tempat yang dipenuhi gambar dan ukiran. Hal ini karena jika kita melihat gambar-gambar tersebut bisa mengganggu konsentrasi kita. Sayyid Abu Bakar mengatakan bahwa disunahkan memejamkan mata bila sholat dengan dinding yang diukir dan umpamanya hal itu bisa mengganggu pikirannya. Lalu yang terakhir, memejamkan mata dimakruhkan jika sedang berada dalam kondisi berbahaya. Misalnya sholat di tempat yang banyak binatang berbisanya seperti ular. Pendapat Sayyid Abu Bakar ini juga dibenarkan oleh Ibnu Qayyim. Semuanya terangkum dalam kitab Zadul Ma'ad. Jika membuka mata ketika sholat tidak mengganggu kekhusyukan, maka ini yang lebih afdal. Tapi juga membuka mata bisa mengganggu kekhusyukan karena di antara kiblat ada gambar ornamen hiasan atau pemandangan lainnya yang mengganggu konsentrasi hatinya. Maka dalam kondisi ini tidak makruh memejamkan mata. Dan pendapat yang mengatakan dianjurkan memejamkan mata karena banyak gangguan sekitar, ini lebih mendekati prinsip ajaran syariat. Dari pendapat yang memakruhkannya, Buya Yahya juga ikut angkat bicara soal ini. Menurut beliau, khusyuk tidak ada hubungannya dengan mata, entah itu terpejam atau tidak. Khusyuk menurut beliau adalah tidak keluar dari apa yang kita baca saat sholat. Maksudnya, kita merenungi bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Justru, menurut Buya Yahya,
Memejamkan mata saat sholat membuat seorang sulit mendapatkan kekhusyukan karena berpotensi membayangkan hal-hal yang lain. Menurut beliau, memejamkan mata saat sholat hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya saat sholat di tengah keramaian. Kalau memang di depan kita ada hal-hal yang mengganggu saat sholat, maka boleh untuk memejamkan mata. Sahabat beriman, memejamkan mata dalam sholat memang tidaklah haram, tapi makruh. Hanya dalam kondisi tertentu kita bisa melakukannya. Yang paling dianjurkan adalah pandangan mengarah ke tempat sujud, dimanapun kita melaksanakan sholat. Kalau kalian selama ini tatapannya mengarah kemana? Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.